Skating atau yang biasa dikenal seluncur es jadi salah satu wahana anti sepi pengunjung. Apalagi arena ice skating sekelas Olimpiade ini lokasinya ada di dalam mall. Yap, sensasi main di salju tanpa harus bepergian ke luar negeri. Meski permainannya tak mudah, tren bermain seluncur es kini semakin diminati. Ternyata investasi membuat wahana yang disulap full es kayak gini, biayanya fantastis loh, hingga 10 miliar rupiah. Wow! Wahana ice skating tersebar di berbagai pusat perbelanjaan, salah satunya di Mall kawasan Tangerang Selatan. Menariknya, pengunjung bisa bermain seluncur es di atas lapisan es buatan yang memenuhi standar internasional. Uniknya lagi, tak cuma diperuntukkan sebagai wahana rekreasi sensasi seluncur es, arena ice skating ini juga mengenalkan olahraga hoki es, serta atlet ice skating untuk selanjutnya mengikuti kompetisi. Jadi nggak heran ya kalau setiap bulannya lebih dari 7.000 pengunjung bermain di wahana ini. Eits, bagi pengunjung pemula, tak perlu khawatir. Pelatih atau seseorang yang sudah mahir bermain seluncuran es akan mendampingi selama bermain. Setidaknya ada 31 pelatih yang tersedia, 29 diantaranya pelatih figure skating atau seluncur indah. Pelatih ini mengajarkan teknik gerak dan tarian balet di atas es. Ditambah pula 2 orang pelatih ice hockey yang mengajarkan teknik-teknik bermain hoki es, olahraga bergengsi di negara-negara subtropis. Yang paling utama disiapkan dalam bermain ice skating adalah pemilihan sepatu. Sepatu yang pas dengan ukuran kaki tentu mengurangi risiko cedera serta memberikan stabilitas saat meluncur. Berbeda dengan sepatu rollerblade atau sepatu roda, sepatu ice skating berbahan kulit sintetis yang memiliki komposit yang kuat, tebal, dan hangat. Tentu saja bahan ini berguna untuk melindungi kaki dari dingin dan juga mendukung melindungi kaki dari tekanan bila skating. Blade atau bilah yang berbentuk logam sedikit tajam ada di bawah sol. Inilah yang membuat seorang pemain ice skating bisa meluncur dengan mudah di atas lantai es. Bilah dirancang dengan lengkungan tertentu untuk memberikan keseimbangan sekaligus pula kelincahan. Normalnya setelah 20 jam pemakaian itu pasti akan ada pengasahan biar untuk maintain blade-nya itu tetap tajam ketika digunakan untuk meluncur di es. Kalau misalnya blade-nya juga udah tumpul, biasanya agak sulit untuk balancing atau kayak melakukan manuver-manuver tertentu ketika melakukan ice skating gitu. Tak cuma peralatan yang mumpuni, fokus dan konsentrasi juga penting untuk menjaga keseimbangan saat beraktivitas di atas es. Dengan mempertahankan posisi tubuh untuk selalu tegap, tidak menitik beratkan tubuh ke arah belakang dan tidak pula ke arah depan. Tidak hanya sekedar meluncur, ice skating yang juga salah satu cabang olahraga resmi juga menampilkan keindahan seperti halnya menari di atas lapisan es. Sehingga olahraga yang dikemas dalam bentuk permainan ini akan semakin menarik dan menyenangkan. Kalau ice skating sendiri itu salah satu bentuk olahraga yang elegan mungkin ya. Karena dia selain sporty juga, tapi melibatkan artistry juga dari atlet-atlet figure skatingnya juga. Tingkat fleksibilitas badan juga diperlukan untuk olahraga ini. Gerakan dalam bermain ice skating sangat beragam. Sebut saja gerakan glide atau gerakan menggunakan 1 atau 2 kaki untuk melintas di atas es dengan posisi maju maupun mundur. Ada juga gerakan footwork, yakni manuver langkah yang membawa pemain melintasi es dalam pola yang umumnya lurus, melingkar, dan berkelok-kelok. Yang unik lainnya adalah gerakan loop jump, yaitu sebuah gerakan lompatan tepi yang dilakukan pemain di atas es menggunakan sepatunya sehingga menambah estetika olahraga ini. Dengan berbagai macam variasi gerakan yang dapat dilakukan, permainan ice skating dinilai memiliki keunggulan dan menjadi pilihan lebih banyak orang. Kalau dari olahraga ini sendiri sih seperti ada preferensi orang-orang yang misalnya lebih pilih ke yoga untuk mendapatkan ketenangan, kesabaran gitu. Nah kalau aku pribadi lebih pilih ke ice skating gitu. Karena di setiap manuver atau gerakannya membutuhkan ketenangan, kesabaran, jadi kayak happy aja kalau misalnya aku ngejalaninnya gitu.
Dengan segala keunikannya, tentu saja ice skating menjadi wahana favorit bagi anak-anak dan remaja. Itulah kenapa perlahan wahana ini makin banyak dijumpai di negeri ini. Saat ini sedikitnya ada 7 arena besar ice skating di Indonesia. 3 diantaranya ada di Jabodetabek dengan luas sekitar 1.200 sampai 1.800 meter persegi. Selebihnya ada di Bandung, Surabaya, Bali, serta di kota Palembang. Dengan investasi hingga 10 miliar rupiah, tentu merawat arena es ini tak main-main. Apalagi suhu di daerah tropis yang cenderung hangat sepanjang tahun tentunya menjadi tantangan tersendiri. Mesin chiller raksasa digunakan untuk membuat lapisan es setebal 10-12 cm di lantai yang berlapis khusus. Sementara beberapa mobil pelapis es digunakan untuk mengisi kekosongan lapisan es dengan air sekaligus pula meratakan lantai es. Untuk mempertahankan lapisan es agar tidak mencair, chiller atau mesin pendingin yang berada di bawah es selalu diaktifkan. Dan saat tidak beroperasi, lapisan es pun ditutup dengan menggunakan ice blanket yang mirip dengan lapisan aluminium foil. Kemudian suhu ruangan sendiri diatur, menyesuaikan keadaan mall. Demi mempertahankan kualitas es, suhu harus kurang dari minus 12 derajat Celcius. Meski terasa keras, lapisan es mudah terkikis bila tajam sepatu. Karenanya, sekitar 2-3 kali sehari, tergantung banyaknya pengunjung, arena dinonaktifkan untuk mengoperasikan mobil pelapis es. Mobil ini meratakan lantai es agar pemain tetap dapat berseluncur dengan kondisi yang mulus dan rata.